Media negeri ginseng panaskan rumor Sintayong latih Korea Selatan. Media Korea Selatan, Chosun memanaskan rumor pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menangani timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat. Chosun mengulas setelah Korea Selatan ditangani oleh pelatih asing sejak 2018, mulai dari Paulo Bento asal Portugal sampai 2022 dan Klinsmann dari Jerman hingga 2024. Kini waktunya arsitek lokal untuk unjuk gigi. 5 juru taktik diklaim masuk dalam daftar kandidat penerus Klinsmann di Korea Selatan. Kelimanya ialah Sintayong, Hong Myung-do, Hwang Sun-ho, Kim Do-hoon, dan Kim Hang-buk. Saat ini, Sintayong masih mempunyai kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas U23, namun bakal berakhir dalam hitungan bulan pada Juni 2024. Jika ia bisa meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar kualifikasi Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, maka Sintayong bakal disodorkan perpanjangan perjanjian hingga 2027. Nova Arianto pimpin timnas Indonesia U16. Nova Arianto dituju PSSI untuk memimpin timnas Indonesia U16. Lantas, bagaimana statusnya sebagai asisten pelatih di timnas senior dan U23? Nova telah menjadi tangan kanan pelatih timnas senior U23, Sintayong, sejak 2020. Selain itu, ia juga masuk tim kepelatihan timnas U23 hingga 2023. Nova masih belum tahu apakah hanya akan fokus menangani timnas Indonesia U16. Untuk saat ini, ia masih menjalani tugasnya sebagai staf pelatih timnas senior U23. Nova tengah memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U16 di Jakarta pada 18 sampai 21 Februari 2024 yang berkekuatan 30 pemain. Training camp timnas Indonesia U16 itu bertujuan untuk mematangkan persiapan menuju Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sesudah memoles timnas Indonesia U16, Nova bakal kembali ke timnas senior yang akan melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Bukan Indonesia, Argentina akan main di negara lain jelang Copa America 2024. Media Argentina, La Nación mengabarkan timnas Argentina akan bermain di Amerika Serikat, bukan di Indonesia, untuk FIFA Matchday pada periode 18 sampai 26 Maret 2024. Sebelumnya, Leo Paradiso selaku jurnalis media Argentina, Todo Noticias, mengklaim bahwa Argentina sedang mempertimbangkan 4 negara sebagai tempat uji coba melawan timnas Nigeria dan timnas Pantai Gading. 4 lokasi itu adalah Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India. Belakangan timnas Argentina disebut bakal bertanding di China, namun tim berjulukan La Albiceleste itu bisa membatalkannya karena masalah operasional. La Nación melaporkan bahwa timnas Argentina akan memindahkan turnya ke Amerika Serikat. Tim berjulukan La Albiceleste itu tetap bakal menghadapi Nigeria, namun Pantai Gading diganti timnas El Salvador. Pemulihan cedera, gelandang PSS Djihad Ayoub jalani latihan terpisah. Kabar baik datang dari skuad PSS Sleman. Gelandang asal Lebanon Djihad Ayoub yang dibekap cedera hamstring sudah bergabung dalam latihan di lapangan Yogyakarta Independent School Sleman Minggu 18 Februari 2024 sore. Pemain kelahiran Porlamar Venezuela itu sebelumnya menjalani terapi cedera di Lebanon. Djihad Ayoub tiba di Sleman pada Jumat 16 Februari 2024. Adapun cedera tersebut didapat saat laga tandang kontra PSIS Semarang pada Desember 2023. Gelandang berusia 28 tahun itu antusias menjalani latihan perdana bersama PSS Sleman setelah lama absen. Hanya saja kondisi Djihad Ayoub belum 100%, dia bahkan masih latihan secara terpisah. Media Vietnam cemas ranking FIFA terjun bebas setelah 2 laga melawan timnas Indonesia. Ada 2 laga penting yang melibatkan timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Itu terjadi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, timnas Vietnam akan bergantian dengan tuan rumah. Philip Nguyen dan kawan-kawan akan menjamu tim Garuda di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Menariknya, media Vietnam tampak khawatir jelang 2 laga itu, terutama mengenai peluang skuad The Golden Star Warriors yang bisa saja menelan 2 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia. Misalnya yang disampaikan oleh Soha, mereka menyebut timnas Indonesia sangat bernafsu untuk mengalahkan Vietnam pada 2 pertandingan tersebut. Jika timnas Indonesia menang 2 kali melawan Vietnam, tim Garuda akan mendapatkan tambahan 30,84 poin di peringkat FIFA. Tambahan 30,84 poin tersebut bisa membuat mereka naik ke posisi 135. BRI Liga 1 segera pakai VAR, pengamat sebut sebagai kemajuan yang baik. BRI Liga 1 2023-2024 dipastikan akan menggunakan VAR. Penggunaan teknologi itu akan dilakukan ketika memasuki Championship Series pada Mei 2024. Sebenarnya penggunaan VAR itu sempat ditunda, sebab rencana teknologi yang membantu kinerja wasit itu digunakan mulai Februari lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, proses persiapan penerapan VAR terus dilakukan, termasuk memberikan pelatihan dan simulasi kepada perangkat pertandingan. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini pun senang
dengan rencana penggunaan VAR. Dan itu menjadi langkah maju. Muhammad Kusnaini kemudian meminta penggunaan VAR tidak terburu-buru diterapkan. Persiapan maksimal perlu benar-benar dilakukan. Pindah kandang ke Bali, Thomas Doll minta Macan Kemayoran bangkit. Persija Jakarta harus menjauh sementara dari markasnya. Untuk 2 laga kandang terdekat di BRI Liga 1 2023-2024, Macan Kemayoran akan berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menginginkan skuad asuhannya untuk bangkit, terutama setelah melihat rekor buruk Macan Kemayoran belakangan ini. Dalam 5 laga terakhir, Persija Jakarta hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Hansa Muyama, Pranata, dan kawan-kawan 3 kali meraih hasil imbang dan 2 kali kalah. Para pemain Persija Jakarta beberapa kali tak menampilkan performa maksimal. Bahkan cukup banyak kesalahan sendiri yang mereka lakukan. Thomas Doll tak mau melihat lagi hal seperti itu terjadi di skuad asuhannya dalam meminta para pemain Persija untuk terus belajar. Elkan Bagot berhasil sumbang assist meski timnya kalah. Baik timnas Indonesia Elkan Bagot merasakan momen manis sekaligus pahit bersama timnya Bristol Rovers. Ya, pada pertandingan lanjutan Football League One, Bristol Rovers bertemu Roehampton Town hari Minggu 18 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Elkan Bagot diturunkan manajer Bristol Matt Taylor di babak kedua. Pemain bernomor punggung 2 nama ini membayar lunas kepercayaan sang pelatih. Elkan Bagot memberikan assist manis ketika rekan setimnya Chris Martin menyumbangkan gol menit ke-79. Memang sangat disayangkan meski Elkan Bagot menyumbangkan assist, Bristol harus menerima kekalahan 1-3. Baru 3 stadion BRI Liga 1 yang layak gunakan VAR. Sejauh ini baru 3 stadion klub BRI Liga 1 yang dinilai layak menggunakan video asisten referee VAR. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus. 3 stadion itu adalah Stadion Manahan Solo, Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Sisanya masih butuh sentuhan lagi supaya mendukung pemakaian VAR. Stadion-stadion yang masih belum bisa menggunakan teknologi VAR itu menurut Ferry Paulus akan direnovasi. Harapannya di musim 2024-2025 mendatang semua stadion sudah siap pakai. Ada 1 stadion yang menurut Ferry Paulus bisa segera layak untuk menggunakan VAR. Stadion tersebut adalah markas Persib Bandung, Gelora Bandung Lautan Api. Namun Ferry Paulus belum bisa memastikan kapan Stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar siap menggunakan teknologi VAR di BRI Liga 1. Galio Freitas mulai incar target baru bersama PSIS di BRI Liga 1. Winger asing asal Timor Leste, Paulo Galio Freitas berharap bisa meraih gelar top scorer PSIS Semarang di BRI Liga 1 2023-2024. Harapan itu disampaikan setelah memperpanjang kontraknya hingga 2026. Galio Freitas mengatakan salah satu alasan utamanya menerima tawaran untuk berkarir bersama PSIS Semarang ialah level kompetisinya yang dianggap high class. Sejak pertama datang, dia pun optimistis bisa bersaing di BRI Liga 1 2023-2024. Pada mulanya Gali hanya mentargetkan 5 gol saja pada musim debutnya bersama Mahesa Jenar. Namun pencapaiannya sudah melampaui target. Kini ia telah menghasilkan 9 gol dan 5 assist. Jumlah ini membuka peluang pemain kelahiran Dili itu untuk menjadi penyumbang gol tertinggi. Dia hanya terpaut 1 gol saja dari Carlos Portes yang telah memutuskan angkat kaki beberapa waktu lalu.